Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita ketemu lagi bersama saya dalam mata kuliah Sustainable Business Model. Nah, di pertemuan ke-10 ini teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi atau absensi di Siakat. Kemudian jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya dan juga teman-teman bisa menyematkan komentar atau memberikan komen melalui live chat dan juga teman-teman, jangan lupa like ya. Di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-10 kita akan membahas tema mengenai beberapa konsep ramah lingkungan dalam bisnis. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk tema kali ini, kita ada beberapa submateri. Yang pertama adalah ada green finance atau manajemen keuangan berkonsep ramah lingkungan. Yang kedua ada green accounting atau akuntansi berkonsep ramah lingkungan. Yang ketiga ada green banking atau perbankan berkonsep ramah lingkungan. Selanjutnya ada green procurement atau pengadaan barang dan jasa berkonsep ramah lingkungan, dan yang terakhir ada green supply chain and logistik, artinya adalah rantai pasokan dan juga logistik yang berkonsep ramah lingkungan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, teman-teman. Dimensi dari konsep bisnis ramah lingkungan yang pertama adalah manajemen keuangan atau green finance. Green finance adalah istilah yang lebih luas yang merujuk pada keuangan yang mengalir ke pengembangan berkelanjutan, produk ramah lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Yang kedua ada green finance tidak terbatas pada masalah iklim, tetapi juga mengacu pada yang lebih luas, yaitu tujuan lingkungan lainnya, misalnya pengendalian polusi industri, sanitasi air, atau perlindungan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada akuntansi hijau. Dimensi dari konsep bisnis ramah lingkungan yang kedua adalah green accounting atau akuntansi hijau. Dewasa ini banyak sekali penelitian-penelitian mengenai akuntansi hijau yang berdimensi pada pengembangan laporan keuangan yang berkelanjutan. Nah, di sini dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan terkait dengan biaya lingkungan atau environmental cost. Jadi biasanya kalau perusahaan ini sudah mulai menerapkan konsep green accounting, maka dalam laporan keuangannya mereka akan mengungkapkan seberapa besar alokasi biaya yang dipakai untuk keberlanjutan lingkungan, dan ini disebut dengan environmental cost. Yang kedua, sistem akuntansi yang ada di dalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya-biaya lingkungan yang disebut dengan green accounting. Konsep green accounting sebenarnya sudah mulai berkembang cukup lama, sejak tahun 1970-an di Eropa, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya atau environmental cost dan manfaat atau efek atau economic benefit, serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan. Jadi konsep akuntansi hijau di sini lebih menekankan kepada faktor pengungkapan biaya yang dialokasikan untuk keberlanjutan pelestarian lingkungan oleh perusahaan. Dimensi yang ketiga adalah perbankan ramah lingkungan atau dalam terminologi bahasa Inggris kita sering menyebutnya dengan green banking. Gerakan ramah lingkungan juga terjadi pada ranah perbankan. Nah, green banking ini serupa dengan ethical bank, di mana bank memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Meskipun bank ini secara sektor bisnis dan industrinya adalah sektor jasa, bukan pada sektor manufaktur, tetapi meskipun bank ini berdiri sebagai perusahaan, maka tetap secara etis mereka akan bertanggung jawab secara sosial terhadap dampak lingkungan. Nah, istilah green banking lebih luas dari sekedar konsep hijau yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat atau sosial menuju kehidupan sosial yang lebih baik. Jadi kalau dalam tinjauan perbankan yang ramah lingkungan, di sini perbankan dituntut untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat menuju kehidupan sosial yang lebih baik.
Nah, green banking adalah salah satu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya. Jadi pada sustainability, pada keberlanjutan dalam praktek bisnisnya. Kemudian green banking terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah nature atau alam, yang kedua adalah well-being, kemudian ekonomi dan juga society atau lingkup sosial. Nah, prinsip dasar dari green banking adalah memperkuat kemampuan manajemen risiko bank, khususnya terkait dengan lingkungan hidup, dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup, seperti energi terbarukan, kemudian efisiensi energi, pertanian organik, ekoturism, transportasi yang ramah lingkungan, dan berbagai eco-labels produk. Dimensi yang selanjutnya adalah pengadaan berkonsep ramah lingkungan atau green procurement. Nah, pengadaan berkonsep ramah lingkungan merupakan pembelian produk dan layanan yang menyebabkan dampak lingkungan yang minimal. Konsep dari green procurement juga berfokus pada masalah kesehatan manusia dan lingkungan dalam pencarian produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Nah, konsep pengadaan ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen pemilihan berupa persyaratan yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian lingkungan hidup. Jadi kalau dalam konsep pengadaan ramah lingkungan atau green procurement ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh sumber daya atau membeli produk dan juga layanan tetapi yang menyebabkan dampak lingkungan yang sangat minimal. Jadi mengakibatkan dampak lingkungan yang seminimal mungkin. Itulah tadi terkait dengan green procurement atau pengadaan berkonsep ramah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah masih dalam konteks green procurement, di sini ada beberapa keuntungan yang bisa perusahaan peroleh ketika menerapkan green procurement. Yang pertama adalah hemat biaya, yang kedua meningkatkan citra publik yang positif, yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan karyawan, karena tadi juga terkait dengan dimensi kesehatan manusia, dan yang terakhir adalah membawa manfaat dalam perlindungan lingkungan dan iklim. Dan dimensi yang terakhir dalam beberapa konsep bisnis yang ramah lingkungan adalah green supply chain and logistik atau rantai pasukan dan logistik berkonsep ramah lingkungan. Nah, konsep ini merupakan konsep logistik, yaitu mulai dari proses pengolahan barang hingga konsumen dapat menggunakan barang tersebut dengan penekanan tidak merusak lingkungan dan menggunakan sebanyak mungkin bahan mentah yang ramah lingkungan. Artinya dalam dimensi supply chain, di sini perusahaan harus memilih dan mengolah barang-barang hingga menjadi barang jadi yang siap digunakan oleh konsumen, tetapi dalam pengolahan dan pendistribuannya, logistik dan rantai pasokannya tidak merusak lingkungan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan bahan mentah yang ramah lingkungan. Jadi, perusahaan harus pintar-pintar memilih bahan baku dan juga pendistribusian yang ramah lingkungan. Artinya, kalau bisa yang memilih ramah lingkungan, maka harus diutamakan seperti itu. Nah, demikianlah untuk materi hari ini, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya dalam dimensi konsep ramah lingkungan dalam bisnis, ada beberapa bidang atau dimensi. Yang pertama terkait dengan manajemen keuangan ramah lingkungan atau istilahnya adalah green finance. Yang kedua adalah green accounting atau akuntansi berkonsep ramah lingkungan. Yang ketiga ada green banking atau perbankan yang ramah lingkungan dalam artian perbankan yang lebih etis yang menuju pada pemberdayaan sosial masyarakat. Yang selanjutnya adalah green procurement atau pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah dimensi green supply chain dan logistik atau dimensi rantai pasokan dan logistik yang ramah lingkungan. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui live chat, di kolom komentar, dan teman-teman jangan lupa melakukan absensi di Siakat untuk hari ini, dan teman-teman terima kasih yang sudah bergabung dalam video ini. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.